Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unim, masih bersama saya Dewi di podcast Unim Bersuara. Hari ini kita masih bersama Ketua Program Studi. Nah, pada hari ini saya kehadiran tamu dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Ini salah satu yang favorit juga di Universitas Islam Majapahit. Mari kita kenalan dulu dengan Bapak Lailin. Monggo Pak, untuk memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Ita Sarin Hayo Lailin. Per tanggal 23 Februari 2024, saya diberi amanah untuk menjabat sebagai Ketua Prodi Ilmu Komunikasi UNIM. Saya masuk di UNIM sejak 2003, begitu, jadi cukup lama dan masih berjalan sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Masih setia di sini. Walaupun juga ini keluarga juga menitipkan begitu ya, amanah di Universitas Islam Majapahit. Jadi sebuah kebanggaan yang luar biasa karena diberi amanah untuk mengabdi di lembaga pendidikan Islam di Yayasan Agri Atansen begitu. Iya. Kalau Pak Lailin di Prodi Ilmu Komunikasi itu misalnya nih ada calon mahasiswa yang kira-kira itu bingung mau milih prodi mana. Kira-kira kalau misalnya jenengan itu ngasih tahu ke audiens itu prodi komunikasi itu, kenapa harus milih prodi komunikasi gitu Pak? Iya. Yang pertama jelas begitu ya, prodi komunikasi itu barangkali sepemahaman saya di Mojokerto itu satu-satunya prodi yang berbasis komunikasi di Mojokerto. Kalau mungkin informatika itu relatif banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, di UNIM ini begitu dalam perjalanannya itu sejak tahun 2016 itu sudah terakreditasi B. Wah. Saya ingat benar karena direakreditasi pada tahun 2021 menjadi sangat baik. Oh baik ya, baik. Yeah. Itu sama dengan B seperti itu. Yeah. Dan dalam tataran realitas dalam perkuliahannya itu barangkali ada 5 hal ini yang menjadi unggulan. Yang pertama itu adalah kurikulumnya itu sangat adaptif begitu ya. Adaptif dengan kondisi. Ya, kondisi real. Karena komunikasi itu berkaitan dengan 3 hal. Bagaimana kita itu memberitahukan terhadap informasi, kemudian bagaimana kita mempengaruhi begitu orang lain, dan bagaimana kita itu bisa menghibur orang lain seperti itu. Ya. Oh berarti ada cara-caranya ya Pak? Ya, ada seperti itu. Makanya yang perkembangan terbaru karena sekarang eranya digital itu dalam 3 tahun terakhir itu ada tambahan 2 mata kuliah konten digital begitu dari jurnalisme online begitu ya. Memang mewadahi mana ya, memadai memang. Dan kita diuntungkan 2 tahun yang lalu ada praktisi mengajar, jadi banyak ahli-ahli yang kompeten di bidang itu dan kita undang, dan akhirnya mohon maaf ini yang lulusan terbaru ini itu rata-rata belum mengikuti wisuda itu sudah 80% sudah bekerja di berbagai tempat karena itu. Soft skillnya Yang kedua ini fasilitas kaitannya dengan proses pembelajaran. Di Prodi Komunikasi itu ada 2 magang yang wajib ditempuh. Yang pertama itu adalah magang jurnalistik, begitu. Jurnalistik itu mereka memang prakteknya di media, baik itu media cetak, media online. Dan itu media yang sudah dikenal. Sudah dikenal. Ini yang terbaru ini, yang di media itu mulai dari Radar Mojokerto, Radar Jombang, Radar Surabaya, kemudian yang online itu di Ini Gresik, gitu. Kemudian yang di radio itu baik Radio El Sinta Surabaya dan Radio SS Surabaya. Termasuk juga yang di SWI perwakilan Mojokerto seperti itu untuk yang jurnalistik. Kemudian yang magang nasional Pak itu. Yang magang FUMAS itu memang mahasiswa itu diberi bekal untuk mempraktekkan ketika nanti dia di dunia kerja seperti itu. Dan yang terbaru itu sudah banyak kerjasama yang dilakukan mulai dari Polres Mojokerto, kalau di tataran Mojokerto begitu, mulai BPS, kemudian Basnas, berbagai kantor instansi yang ada di Mojokerto, dan yang di Surabaya itu mulai dari BNPT, BNN,
yang terbaru ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur begitu. Oh, jadi itu mahasiswa nggak cuma dibekali soal akademik saja, akademik juga. Ya. Jadi mereka supaya bisa langsung praktek. Iya, memang prakteknya seperti itu. Berbeda kalau yang magang jurnalistik lebih banyak di lapangan, tetapi kalau yang magang humas itu memang lebih banyak di kantor. Bagi menjadi internal humas dan eksternal humas itu sesuai dengan memang pilihan. Ketika mereka kuliah di prodi komunikasi itu memang ada dua semacam dua penjurusan begitu ya. Yang satu itu adalah PR begitu, Mas. Yang satu adalah jurnalistik begitu. Untuk dosennya bagaimana, Pak? Kalau dosennya ini juga kompeten gitu. Sangat kompeten begitu karena ada 5 dosen di prodi komunikasi. Kebetulan saya sendiri itu pegang mata kuliah yang kaitannya dengan budaya. Jadi sosiologi komunikasi, komunikasi sosial dan pembangunan seperti itu. Kemudian Pak Dani itu tentang komunikasi dan kearifan lokal, Kemudian yang Bu Masnya itu biasanya kaitannya dengan dan beliau studi S3 itu kaitannya dengan semiotika, simbiologi, ikonografi. Jadi tentang bahasa tentang makna seperti itu. Kemudian kalau Bu Rana Ningrum Susiana Dewi itu kaitannya dengan branding, komunikasi pemasaran, marketing komunikasi seperti itu. Dan yang media itu adalah Bu Fatih Katulani karena memang kebetulan S2-nya itu adalah media komunikasi, magister media komunikasi. Kalau misalnya nih Pak, mahasiswa itu pengen ngerti, saya kalau misalnya lulus dari prodi ilmu komunikasi itu jadi apa ya? Itu misalnya tanya gitu, gimana Pak? Ya sesungguhnya banyak pilihannya begitu ya. Karena kayaknya semua hal butuh komunikasi baik gitu ya Pak. Orang pernah mengatakan bahwa komunikasi itu ilmu yang rakus begitu ya. Karena hampir semua bidang itu bisa dimasuki. Contohnya saja gitu ya. Contohnya saja dari profil lulusan yang lulus dari prodi Unim itu ada yang pernah menjadi komisioner KPU, Mas Ayu Hanafi di Mojokerto dan sekarang yang menjadi sejarawan lokal Mojokerto. Karena pintar berkomunikasi. Ya, pintar berkomunikasi. Kunci loh Pak. Komunikasi kan kunci. Kemudian ada Muhammad Kariris. Kemudian ada Ari Praman Hakim. Itu sebagai apa Pak? Wartawan. Berarti kaitannya yang media yang seperti itu. Kemudian yang terbaru ini Baru Yudisium kemarin sudah diterima di Hotel Royal sebagai marketing komunikasi. Karena ilmu marketing itu harus diiringi dengan ilmu komunikasi. Baik, gitu ya. Tidak hanya soal marketing ya, harus bagaimana memberikan informasi yang baik. Karena kembali lagi, komunikasi menyangkut 3 hal: bagaimana memberitahukan, kemudian mempengaruhi, dan kalau bisa itu menghibur seperti itu agar pesan itu sampai. Diajari nulis nggak Pak? Kan komunikasi nggak hanya soal verbal. Kalau dulu itu ada mata kuliah teknik penulisan artikel seperti itu, tapi sekarang malah dikembangkan lagi karena bagaimanapun juga kecakapan utama begitu tetap bagaimana menulis agar itu orang ketika melihat jadi tertarik seperti itu. Bagaimana persuasif? Bagaimana seperti itu karena dalam komunikasi itu ada namanya faktor ketertarikan dan faktor keterpengaruhan seperti itu. Bukan vokasi ya? Bukan. Jadi ketika melihat sebuah judul seperti itu orang sebenarnya ini ada apa? Misalnya seperti itu. Jadi semangatnya anak-anak gimana Pak itu untuk pada waktu proses belajar mengajar itu? Luar biasa, teman-teman luar biasa. Apalagi ini ya sejak setahun berjalan ini sudah menggunakan OBE seperti itu di OBE itu apa Pak? Edukasinya seperti itu. Jadi memang hampir semua mata kuliah yang diajarkan itu sekarang itu hasilnya sebuah proyek seperti itu. Jadi misalnya saya mengajar sosiologi komunikasi, maka mereka wajib melakukan mini riset begitu kaitannya dengan berbagai hal yang ada hubungannya dengan komunikasi dan sosiologi, dan itu minimal itu sudah unggah di jurnal ilmiah begitu. Jadi membiasakan mereka menulis. Dan justru Budekan sudah menekankan tolong dosen-dosen kasih poin tambahan kepada mahasiswa ketika mereka menulis sudah ada turnitinya. Jadi cap plagiasinya sejak awal mereka harus membiasakan seperti itu. Jadi karena memang marwahnya perguruan tinggi kan harus menjaga kejujuran dan sebagainya, maka itu sejak awal sudah ditekankan sama Budekan.
nggak pengen kuliahnya itu nggak ada. Iya, Harus seperti dia itu. harus menambah value dia, Iya. Pak. Nggak cuma sekedar kuliah dapat ijazah Iya. gitu. Dan Jadi jangan lupa di sini ada nilai-nilai Islam, itu kan Oh, salah satu iya. nilai yang utama kan kaitannya dengan kejujuran, Betul. integritas dan sebagainya. Dan Seperti itu integritas sebagai seorang pendidik ya Pak, Iya, harus seperti memberikan edukasi Iya. ke teman-teman mahasiswa aja. Jadi logikanya kan bagaimana seorang pendidik itu memang harus menyiapkan dirinya bisa memberikan ilmu dengan sebaik-baiknya. Harapannya yang didik itu juga menyiapkan dirinya untuk bisa menerima ilmu dengan sebaik-baiknya. Oke. Agar dalam komunikasi pesan yang disampaikan ya dengan penerima pesan itu komunikasi poinnya nyambung seperti Oke. itu. Iya. Pak, misal ini audiensnya di sini tuh kalau misalnya audiens di sini tuh kan banyak nih ya Pak. Kalau misalnya jenengan memberikan bahasa persuasif supaya mau daftar di prodi ilmu komunikasi bagaimana Pak? Monggo silakan di itu kamera tengah itu Pak. Oke, saudara-saudara sekalian, jadi ini sesungguhnya bukan promosi, tapi saya menyatakan hal yang real begitu bahwa di Unip ada prodi komunikasi. Ya, akreditasinya baik. Sangat baik, artinya B sejak 2016 dan kemarin 2021 dan kita sudah merancang lagi, semoga 2026 bisa kita pertahankan. Syukur kalau misalnya kita bisa naikkan seperti itu. 3 hal yang menjadi kunci komunikasi itu bisa eksis. Yang pertama itu kita yakin bahwa ilmu komunikasi itu ilmu yang tidak pernah habis begitu ya. Kemudian yang kedua itu bahwa kita yakin organ yang ada di dalamnya begitu ya, itu juga mempunyai kompetensi yang baik seperti itu, baik dari kalangan pendidik, tenaga pendidikan, termasuk kurikulum yang di dalamnya. Seperti yang tidak kalah penting itu adalah ikuti prosedur. Artinya tidak bisa kita punya kuliah langsung lulus seperti itu. Ini marwahnya harus tetap kita jaga. Salah satunya adalah misalnya ketika kita membuat karya ilmiah harus ada Turnitin dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau 3 hal ini benar-benar bisa diterapkan begitu dan mohon maaf hasilnya juga sudah terbukti seperti saya sampaikan tadi, banyak alumni kita yang berhasil diterima. Bahkan kemarin pada waktu yudisium saya sampaikan dari 21 mahasiswa komunikasi yang di yudisium itu 17 itu sudah bekerja semua. Sudah posisinya sudah bekerja terima bekerja seperti itu. Jadi manfaatkan kesempatan begitu mumpung ada prodi yang keren. Keren lah. Ya, keren gitu ya. Nah, saya tidak mau sombong tapi ya agak-agak sombong boleh. Ya, terima kasih Pak Lailin sudah berbagi tentang prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Majapahit. Semoga dengan adanya podcast ini prodi komunikasi nanti mengalami peningkatan dalam jumlah mahasiswa baru nanti ya. Siap. Terima kasih Rawipun. Saya selaku host pada hari ini, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Akhirul kalam, idina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih, Pak. Terima kasih.